Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Trader FX. Oke, kali ini kita akan membahas atau sharing ya tentang istilah-istilah dalam trading, khususnya dalam price action dan smart money concept. Jujur sebenarnya kemarin saya sudah membuat gambar-gambar candle gitu ya untuk mempermudah memahami istilah-istilah dalam price action maupun smart money concept. Namun ternyata ribet. Aduh, karena nggak terbiasa ya gambar-gambar. Ribetnya itu apa? Karena belum terbiasa, akhirnya memakan waktu yang lama. Kemarin sudah saya coba itu, aduh, sejam 2 jam tuh hasilnya, aduh. Karena waktu saya juga nggak hanya untuk bikin gambar-gambar ya. Akhirnya saya putuskan, nah, udahlah langsung aja kecat gini aja. Oke, yang penting kan isinya itu sama aja, meskipun mungkin ya tampilan videonya kalau seperti ini ya standar, kurang bagus sebenarnya. Oke, seperti itu ya. Nah, begini teman-teman, langsung saja ya. Ini istilah-istilah dalam price action dan smart money concept yang mau saya share ke teman-teman ini akan saya urutkan berdasarkan langkah-langkah analisa yang sudah biasa kita terapkan. Maksudnya seperti apa? Ya, misal nih ya, saya urutkan pertama dalam struktur market. Dalam membaca struktur market, istilah-istilahnya itu apa aja sih gitu. Jadi nanti biar urut gitu. Nah, nanti misalkan ternyata ada yang keselip saya lupa atau mungkin saya belum tahu istilah-istilah ya yang saya sampaikan di sini, teman-teman yang sudah tahu bisa sharing di kolom komentar. Oke. Oke, langsung saja. Langkah pertama dalam analisa kan kita lihat dulu struktur market. Kita baca dulu struktur marketnya. Oke, goal time frame H1 kan seperti ini nih struktur marketnya. Ini naik, turun sedikit, naik lagi, turun sedikit, naik, dan turun seperti ini. Sampai sini aja kita baca struktur marketnya. Nah, kita baca dari kacamata price action dulu. Nah, dalam price action, ketika kita melihat struktur market seperti ini, ada berapa istilah sih yang penting harus kita tahu, gitu ya. Nah, istilah dalam price action ya, price action ini, nah seperti ini namanya breakout. Ini juga breakout. Ini juga breakout. Ya, breakout itu aja. Nah, dalam kurung ini yang break balik ini namanya tanda-tanda reversal. Sudah seperti itu aja. Jadi dalam struktur market, ketika kita baca struktur market, istilah dalam price action yaitu cukup itu aja yang perlu kita tahu, breakout dan reversal. Udah. Oke, clear ya dalam struktur market kacamata price action. Nah, sekarang kalau dalam kacamata smart money concept. Nah, ini ada beberapa istilah. Nah, ini ya. Sama. Ini ada perbedaan. Nah, yang ini dalam smart money concept biasa disebut BOS atau BMS. Jelek bawah ya, tak tulis di bawah aja. BOS atau BMS. Ini itu BMS. BOS itu apa? BOS itu break of structure. Ya, struktur, break of structure. Kalau BMS, break in market structure. Break
in market struktur. Ya diterusno dhewe lah ya, tulisannya elek. Oke, intinya seperti itu. Nah, di sini ini beda yang ini. Ini beda. Ini disebut apa? C O C H. Apa itu? Change of character ya. Change of character. Ya segitulah pokoknya. Susah nih. Nanti diulang-ulang aja. Change of character yaitu reversal ya, reversal, tanda-tanda perubahan karakter dari trend up menjadi downtrend, itu namanya change of character. Kalau yang seperti ini, jadi apa bedanya BOS atau BMS sama change of character? Change of character itu ada breaknya itu ya, break strukturnya itu, baik support maupun resisten itu berpeluang merubah tren yang semula mungkin uptrend menjadi downtrend, atau mungkin yang semula downtrend menjadi uptrend. Itu change of character. Tapi kalau BOS, break of struktur, itu enggak, hanya ngebreak, berarti masih searah. Kalau dia kayak gini uptrend, break, ya malah justru dia akan melanjutkan naik gitu. Demikian juga ketika turun, BOS atau BMS ya breaknya malah justru akan semakin turun atau semakin naik. Oke, gitu ya. Itu dalam istilah-istilah dalam struktur, membaca struktur market. Nah, setelah kita tahu struktur market, langkah berikutnya apa analisanya? Kita mencari peluang entry atau setupnya di mana ya. Setup di mana itu ya, kita mencari blok atau terminal-terminal harga. Nah, gitu kan. Terminal-terminal harga dalam kacamata price action itu disebut SND. Apa itu SND? SND adalah supply ya, supply and demand. Nah, kalau dalam smart money konsep apa? Order block ya. Oke, order block. Jadi ya SND itu ya order block ya, sama aja gitu. Nah, sekarang dalam SND sendiri, supply demand ini tentu dibagi menjadi dua kan, supply dan demand. Sementara kalau order block ya udah, baik itu supply maupun demand ya disebut order block. Oke. Nah, apa bedanya supply dan demand? Supply adalah blok atau base di atas harga running. Contohnya seperti ini. Ketika harga masih di sini nih, ini namanya supply. Ya, ini supply. Ini supply. Ini darah sini ini juga supply. Ini supply. Ya, oke. Nah, kalau yang demand itu di bawah harga running. Kayak gini. Ini demand. Di sini juga demand. Di sini juga demand. Ketika harga ini ke atas, ini demand. Demand itu ya seperti support, cuman dia area. Supply itu ya seperti resisten, cuman dia itu area. Support itu adalah titik harga ya, terendah dalam masa itu, kemudian naik, yang mampu mentalkan harga kemudian naik. Sementara resisten yaitu harga tertinggi dalam periode itu, sehingga setelah itu dia turun, nggak ada yang lebih tinggi lagi gitu. Itu namanya resisten. Nah, kalau supply demand itu area bukan satu harga ya, bukan satu garis gitu. Oke, sampai sini paham? Ini yang apa namanya, supply demand. Nah, sekarang supply sendiri nanti dalam price action ya,
itu ada beberapa. Yang pertama drop, base, drop. Contohnya seperti apa? Nah, seperti ini. Ya. Ini drop, base, drop. Oke. Drop, base, drop. Itu supply. Ya, itu istilahnya drop, base, drop. Kalau dalam smart money konsep nggak ada, ya udah order block gitu, nggak ada drop, base, drop, nggak ada. Istilahnya ya order block. Baik itu maupun demand maupun supply, ya udah sebutnya order block gitu. Kalau dalam price action beda-beda. Ini ada drop, base, drop. Oke. Nah, satu lagi rally, base, drop. Rally, base, drop. Contohnya seperti apa? Nah, ini rally. Nah, ini base-nya, kemudian drop. Rally, base, drop. Oke. Nah, nanti dalam perkembangannya rally, base, drop ini ada lagi yang disebut price cap. Nah, price cap, PC. Nah, gitu ya. Price cap. Apa bedanya price cap dan rally, base, drop biasa? Nah, ada nggak ya di sini contohnya? Price cap itu kalau saya gambar itu seperti ini. Ada naik, rally, kemudian membentuk base, kemudian drop seperti ini, kemudian dites gini, banyak dites gini, tapi nggak mampu menembus ini, ya, bener-bener base ini, rally base-nya ini bener-bener mampu menahan harga, sehingga pada akhirnya harga di sini drop. Nah, jadi ini ada di sini rally, ini base, ini drop. Maka ini disebut rally, base, drop. Namun ketika ini sudah dites berulang kali dan ternyata mental, ini namanya price cap. Nah, gitu ya. Itu dalam price action. Nah, nanti yang demand gimana? Sama. Yang demand itu ada namanya rally, base, rally. Nah, rally, base, rally. Contohnya ya seperti ini. Mana ya? Ya itulah inilah. Nah, ini rally, ini base-nya, kemudian rally. Rally, base, rally. Itu demand. Nah, lagi ada ya apa? Drop, base, rally. Sama kayak yang supply. Nah, contohnya ini ya, nih kecil ini kan ada drop, kemudian ini base, kemudian rally. Nah, ini sekaligus price cap-nya. Nah, ini kan di tes berapa kali ini, banyak sekali dites dan nggak mampu menembus. Ini namanya price cap. Oke. Nah, gitu kalau dalam price action. Nah, sekarang ada satu yang namanya dalam smart money concept. Smart money concept ya, smart money concept. Satu saja yang membedakan area-area tadi yang kayak supply demand itu namanya POY. POY itu apa? Point of interest. Ya. Area menarik gitu ya. Nah, gimana caranya? Nah, caranya POY itu diukur baik itu dalam harga running naik atau running turun ya, running naik atau running turun.
itu baik itu supply maupun demand bisa disebut POY. Satu, ketika ada, nah ini ketika ada break of struktur. Pertama ya syaratnya misalnya seperti ini. Dan ini kita ambil swingnya misalkan ini. Yang ini. Swing ini mampu ngebreak support ini kan. Oke. Nah, syaratnya seperti itu. Dia harus ngebreak. Kalau yang ini ke atas ini, misalkan nih dari sini ke sini, ini nggak bisa dipakai karena nggak mampu nembus ini, nggak mampu ngebreak. Tapi kalau yang turun ini dia mampu ngebreak ini, maka bisa dipakai. Caranya gimana? Ngambil POY-nya, kita menggunakan Fibonacci. Nah, caranya gimana? Seperti ini teman-teman. Mana ini? Bukan Fibonacci yang ini ya. Saya hapus saja, menggunakan Fibonacci retracement. Nah ini udah dari shadow sini kita tarik sampai bawah sini. Nah gini, oke, sampai bawah ya, segini lah kurang lebih ya. Nah POY nya di mana? POY nya itu adalah area minimal di area base ya, order block minimal di area 61,8%. Nah, ya. Level ini. Nah, minimal di sini atau lebih. Nah, ke atasnya sini. Kalau trennya turun. Berarti mana POY-nya? Ya ini. Ada 2. Ini. Ya. Sama ini. Gitu. Nah, terus kalau melihat seperti ini, nah nanti cara entry-nya gimana? Nah, di dalam smart money concept entry-nya nggak langsung pending order ketika harga ke sini, tapi dia langsung ke time frame kecil, kita lihat konfirmasinya. Ada konfirmasi nggak? Kalau sudah ada konfirmasi baru pending order di area konfirmasi tersebut. Oke. Nah, permasalahannya saat ini kita hanya membahas istilah-istilah saja. Oke. Jadi ini kita sebut POY, point of interest. Nah, oke ya. Nah, sudah. Sekarang langkah kedua sudah. Nah, langkah ketiganya apa? Ya, kita setelah menemukan area untuk entry, tentu kita akan mencari konfirmasi. Penting nggak penting ya? Penting nggak penting ya ini setup ini. Dalam price action, nah, setup seperti itu. Nah, nanti teman-teman ada yang namanya QM level. Ini untuk konfirmasi juga. Ada fake out. Nah, fake out itu apa? QM level itu apa? Sudah kita bahas. Ada 3 drive. Nah, oke. Ada 3 drive. Ada lagi apa ya? Fake out, QML, 3 drive. Nah, ada lagi nanti teman-teman yang perlu teman-teman tahu itu juga ada nanti flag limit ya. Flag ini dalam price action ya. Flag limit, SR flip ya. Oke. Nah, flag limit itu apa? Nah, flag limit itu ini loh teman-teman. Flag limit ini adalah, nah ini gimana ya, flag limit ini dalam price action ya, karena dalam smart money concept nggak ada ya. Ini support ini sejajar dengan base ini. Nah, base ini disebut flag limit. Nah, base ini disebut drop itu disebut flag limit. Kenapa? Karena dia sejajar dengan support ini. Baik nanti yang sejajar dengan resisten juga sama aja. Gitu. Itu flag limit. Nah, kalau SR flip. Nah, SR flip itu seperti apa? Gambarannya kayak gini. Ini misalkan ya. Biasa ini deket-deketi kayak fake out gitu loh.
seret, dan drop, naik turun, naik turun, turun. Sejak gambar di sini, naik turun naik, membentuk support lebih dari satu biasanya, bahkan bisa 3 kayak gini, support resisten. Kemudian drop dan naik, naik drop, drop. Nah, ini teman-teman, ini namanya SR flip. Ini nyambung 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 nyambung. Nah, ini namanya SR flip. Itu istilah-istilahnya dalam price action. Nah, oke, contohnya ada nggak ya SR flip? Mana ya? Nah, ini bisa disebutin juga ya. Ini ya kayaknya ya. Ya, ada intinya gini, menurut pemahaman saya, SR flip itu adalah support resisten yang banyak ya, resisten yang lebih dari satu atau lebih dari dua, dia ketemu dengan support yang lebih dari satu atau dua juga gitu. Nah, nanti bisa dicari lagi ya, itu namanya SR flip. Ini yang penting yang perlu dipahami dalam smart money concept maupun price action itu satu, apa itu? Fake out. Fake out ya. Fake out. Kalau di apa namanya? Smart money concept itu namanya liquidity. Liquidity. Nah, gitu. Misalkan harga naik untuk resisten, turun, naik, turun lagi, kemudian push, ternyata dia terjun. Nah, ini adalah fake out, juga disebut liquidity. Nah, nanti dalam market itu nggak selalu seperti itu teman-teman, bisa jadi nanti nih, nah gini, ini lah, ini bisa dia mencari base yang masih bagus di sini gitu ya. Nah, ini juga fake out atau liquidity. Karena apa? Setelah dapat base atau area ini, harga langsung move up, banter, terbang gitu. Tuh. Bisa di sini, bisa juga di sini. Nah, kita nanti tinggal lihat aja mana yang areanya bagus dan ada konfirmasi di situ. Ya, itu penting. Nah, gini. Tahu-tahu terus drop lagi. Ini ya liquidity. Ini dalam price action ya, dalam price action. Ada drop, base drop seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian harga kemudian balik lagi ke atas. Tapi ke atasnya ini dia nggak mampu, nggak nyampe nyentuh sini, nggak nyampe nyentuh base ini. Nah, ini disebut FTR. Apa itu FTR? Fail to ya, fail to return. Nah, apa itu fail to return? Fail, gagal, to return, untuk kembali. Kembali kemana ya? Kembali ke base ini. Artinya dia nggak mampu menyentuh base itu, makanya disebut FTR atau gagal kembali, fail to return. Nah, itu kalau dalam price action. Nah, ini kalau dalam smart money concept disebutnya inducement. Inducement gitu ya. Inducement. Tulisannya elek tenan. Inducement. Oke, itu inducement. Nah, itu ya contohnya di chat. Contoh kita cari contoh, kita mana ya,
Ini teman-teman, ini ada base. Nah ini FTR shadow ini, ya ini inducement. Biasanya kalau seperti ini nanti order block inducement ini ya, ini biasanya valid gitu, biasanya valid. Nanti sangat bagus kita nunggu di area sini untuk cari konfirmasi. Oke, nah satu lagi teman-teman, ada kalau di apa namanya price action ya, di price action ini yang terakhir ya, yang terakhir. Nanti kalau selebihnya kita bahas saja di kolom komentar ya, di kolom komentar. Ketika ada gerakan move seperti ini kalau dalam smart money concept disebut imbalance. Tulisannya biaya imbalance. Imbalance. Jadi yang disebut imbalance itu ya seperti ini. Gerakan gerakannya buanter. Enggak kecil-kecil, kendali besar-besar gitu, itu namanya imbalance. Atau juga disebut itu dalam smart money concept ya, FVG. Kemarin dalam video saya kemarin kayaknya juga udah bahas ini. Apa itu FVG? FVG itu adalah fair value gap. Nah, cara gambar imbalance gimana? Ya ini dari ini week yang ini ke week yang ini. Week itu apa? Shadow ini loh, yang shadownya merah ini ke shadownya yang ini. Kita ambil minimal 3, mana yang mendekati gitu ya. Ini yang kita ambil yang ini. Nah, kalau kita ambil yang hijau kan di atas ini, di ujung perbawahnya kan di sini, tapi ada yang lebih bawah ini, maka kita ambil ini. Nah, ini imbalance yang belum ke fill. Nah, imbalance yang belum ke fill, harga itu kecenderungannya adalah ngisi ini, seimbang. Karena ini ada yang keseimbang yang belum diseimbangkan, seharusnya harga harusnya ngisi ke sini, baru nanti lanjut naik gitu. Nah itu ya. Nah base, saya masih kelupaan tadi ya, base dalam price action itu ada yang namanya double maru atau hidden base. Nah hidden base seperti apa ya, contohnya seperti ini. Nah ini kalau dalam price action ini namanya double maru atau hidden demand. Kalau dalam smart money concept disebutnya hidden order block. Dah itu aja, saya cukupkan ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.